sekarang gue suka banget lihatnya adalah si 911 Sport Classic. Wow, super rare. Ini monster sih mobil ini ya. Jadi nggak cuma sekedar otomotif, tapi dia juga bisa lifestyle. Kalau orang bilang, anak Jakarta bilangnya paguyuban atap panjang. Paguyuban? Atap panjang. Oke. Oke. Atap panjang. Bro. Yes, bro. Ketemu lagi. Ketemu lagi dan kali ini langsung dibuka dengan senyuman seorang head sales. Iya. Gue mau tanya langsung bicara mengenai tentang kalau orang pesen Porsche 911 Dakar dan Porsche GT3 RS, bisa nggak sih? Bisa. Ya balik lagi sebenarnya, customer mau apa, kita akan coba fulfill lah. Kita carikan barangnya di mana, spesifikasi yang customer mau kayak gimana. Jadi feel free to consult to us. Jadi ya kita sih will do our best to fulfill customer demand lah. Gitu ya? Yes. Berarti artinya walaupun speknya itu dibuat sama tuh bisa? Sama yang di luar? Bisa. Oh ya? Yes. Wow. Satu lagi gue pengen tanya ini deh. Kemarin kan kalau lo ikutin Blackpink, pasti lo tau Blackpink nggak? Ya kan? Ya oke. Mau pura-pura nggak tahu tapi nggak bisa. Ya tahu gue. Oke. Kalau tiba-tiba customer di Indonesia ada yang suka gitu, gue juga pengen beli yang kayak gitu, itu possible nggak sih? Ya sebenarnya balik lagi kan ya, kita bisa cek availability di sana seperti apa. Kalau memang di sana ada option seperti itu, kita bisa order untuk masuk ke Indonesia. Justru bisa ya? Iya. Tetap bisa? Bisa. Kalau misalnya tiba-tiba dia pesan ini kan ada, kali ini kita udah ada Porsche Cayman 718 ya? Yes. Oke. Tiba-tiba dia pengen pesan warnanya berbeda gitu. Mas, gue pengen, kayaknya kalau ngomongin warna sekarang agak sensitif ya. Karena lagi mau jelang pilpres. Oke. So, umpama kita kasih warnanya purple atau pink gitu. Itu bisa nggak sih? Ada. Bisa. Ada? Ya, bisa. Tapi ada? Ada. Oke. Banyak orang tanya, sebenarnya tuh customers tuh bingung dari masing-masing tipe. Mungkin lo bisa ceritain nggak sih sejarahnya sedikit Porsche Cayman ini, sebelum kita bicara mengenai tentang Porsche Cayenne yang nanti akan kita juga sebutkan. Kelebihan dari Porsche Cayman ini apa sih menurut lo? Sebenarnya kalau kita ngomongin kelebihan ya, kita balik lagi ke karena warna lo sama kayak bajunya sih. Oh, sengaja. Kuning. Ini juga backgroundnya kuning. Okay. Jadi emang sengaja. Sebenarnya kalau ngomongin kelebihannya Cayman S ya, kita bicara secara general ya. Secara general Porsche itu, kenapa sih Porsche itu ibaratnya punya fanbase sendiri gitu ya. Karena memang Porsche ini bisa dibilang unik gitu ya. Kalau misalnya automaker yang lain tuh biasanya setiap mereka punya life cycle sendiri. Mereka pasti bikin produk yang terlepas dari orang suka atau tidak, pasti desainnya relatively different compared to previous generation gitu ya. Kita udah notice lah itu di semua brand, misalnya model A tahun 2020 sampai 2017 sampai 2023 misalnya modelnya seperti itu, ntar dia keluarin yang all new, totally different. Some people like it, some people don't gitu kan misalnya. Betul. Sementara kalau Porsche itu kita bisa bilang unik ya. Porsche dari awal sampai sekarang memang ada perubahan, tapi mereka tetap jaga ibaratnya design language-nya mereka seperti apa gitu kan. Jadi kita bisa lihat bahwa Porsche di tahun pertama kali keluar, misalnya tahun berapa, 1948 gitu misalnya pertama kali keluar, sampai sekarang itu language-nya itu sama, design language-nya. Kurang lebih orang akan langsung notice bahwa this is Porsche. Gitu kan. Jadi itulah yang membuat Porsche itu unik, mereka tetap very iconic ya secara desain. Jadi itulah yang menurut gua sih membuat Porsche itu punya fanbase-nya sendiri yang memang totally loves the brand gitu. Lo bicara Porsche itu kan dua hal yang orang dapatkan. Pertama bicara mengenai tentang horsepower, kemudian second lo bicara adrenalin. Sorry? Adrenalin. Oh iya. Lo bicara adrenalin itu udah pasti sedikit melekat dengan kendaraan sport yang seperti itu, sport cars. Itu secara entitas produk. Golf and Garage ini mensupply Porsche itu seberapa besar dari kendaraan sport yang lainnya?
Apakah Secara cukup besar, cukup banyak, atau justru kendaraan kuda jingkrak mungkin atau yang lainnya gitu? tahun ini sih lumayan ya, kita ada beberapa Porsche yang memang kita supply ke customer kita. Betul. Jadi untuk in term of sports car sih, it is still quite balanced gitu ya, di compare to other brands juga. Tapi memang ada beberapa customer kita yang sebelumnya punya sports car, and then they decided to purchase a Porsche, they contact us gitu. Jadi memang secara volumenya lumayan gitu, memang selalu ada yang ibaratnya purchase the Porsche car. Tapi ya itu tadi, balik lagi, ada beberapa customer yang memang sebelumnya udah punya mobil, terus dia pengen beli Porsche, they consult to us. Tapi secara durability mereka juga gunakan hari-hari atau enggak sih menurut lo? Ada yang pakai hari-hari, ada yang ibaratnya buat mereka weekend car gitu juga ada. Oke. Juga sih. Lo bisa kasih tahu nggak kira-kira kelebihan yang dimiliki dari Porsche Cayman ini apa sih? Yang 718 ini? Si 718 Cayman S ini dia bisa dibilang very compact car gitu ya. Desain sporty, kebetulan yang kita ada stoknya ini warnanya racing yellow. Oke. Jadi memang very attractive, very catchy. Jadi ibaratnya pakai ini orang pasti lihat di jalan gitu ya. Dia secara desainnya compact, two doors, two seater. Tapi secara engine dia juga very sporty, 2.5. Berapa? Ini sih berapa cc sih? Dia 2,5 liter cc-nya, 2,5 liter, oke. horsepower 345, Oh iya. Berapa Newton meter? torque-nya 420 Nm. Jadi very sporty car, dilihat dari desainnya yang compact. Jadi ya untuk weekend car itu sangat Oke cocok banget lah ya. Oke banget ya. Tambah lagi desainnya juga atraktif. Di interior pun kita lengkapin juga dengan seatbelt warna racing yellow. Jadi very catchy. Tapi lah. ini maksudnya standar kan, bukannya custom? Nggak standar ya. Standar ya, bukan custom ya. Oke. Tapi kalau misalnya tiba-tiba customer yang tadi gue bilang ya, di sini kan Golf and Garage dikenal dengan bisa custom ya. Customize, yes. Keinginan dari apa customersnya. Seberapa banyak sih aksesoris tambahan yang dimiliki oleh Cayman ini? Umpamanya dia ada tambahan spoiler kah atau velg yang bisa diapakan gitu? Banyak banget sebenarnya, kita bisa customize nggak cuma dari eksterior tapi dari interior juga. Oh ya. Jadi kita bisa customize mulai dari warna, kemudian warna eksterior kita bisa customize, pilihan wheel rimsnya juga kita bisa select, pilihan caliper brake-nya juga kita bisa pilih, warna interior, stitching, warna instrumen cluster, warna tachometer atau analog clock-nya itu juga kita bisa customize, seat belt-nya sampai ke emboss, emblem segala macam itu kita bisa pilih. Jadi customization-nya banyak sekali. Bagi customers yang ingin beli itu dia bisa ini nggak sih? Bisa mendapatkan program pembiayaan cicilan atau bagaimana gitu? Bisa, kita udah kerjasama juga sama beberapa leasing gitu. Jadi customer bisa cek juga, misalnya kayak mereka maunya seperti apa, kita bisa consult dengan our leasing company dan kita bisa come up with the calculation supaya customer bisa mendapatkan pembiayaan yang mereka memang ibaratnya cocok gitu ya. Untuk bicara after sales-nya? After sales dan service kita bisa daftarkan juga warranty. Jadi ibaratnya customer juga nggak perlu peace khawatir of mind lah, nggak usah khawatir, kita bisa take care of everything. Tapi kalau bicara mengenai tentang Porsche nih, sebenarnya lu suka tipe yang mana sih bro? Jujur seorang lu ya, bukan seorang head of sales ya. Kalau sekarang sih karena gue banyak lihat baca artikel, melihat review-review segala macam, gue lagi suka banget 911 Sport Classic sebenarnya. Karena memang nggak tahu ya, gue punya kecenderungan untuk suka mobil vintage gitu. Nah jadi ini kan modern tapi dibalut tetap dengan desain vintage-nya dia gitu ya, dari interiornya. Tunggu, ini vintage atau retro nih? Gue agak bingung nih. Ya, anyway, pokoknya kayak gitulah. Retro modern atau vintage lah, klasik kayak gitu. Oke. Jadi gue suka banget, dan udah gitu dia masih ada transmission manual kan. Jadi buat gue kayaknya itu yang sesuatu yang wah, ini tuh sampai kapanpun gue pakai juga masih kelihatan oke gitu ya. Jadi gue kalau bisa dibilang sekarang gue suka banget melihatnya adalah si 911 Sport Classic. Wow, super rare. Kalau bicara mengenai tentang klasik sendiri, pernah nggak ada yang pesan pesan yang tipe yang klasik lah ya, bisa bicara vintage atau retro gitu, yang mereka ingin pesan dari luar dibawa ke sini gitu, yang tipe tahun dari sana gitu, yang sudah berumur, dia ingin mobil tipe yang sudah
old ya. Artinya dibawa ke sini tuh bisa nggak sih? Sudah Garage menjembatani itu? Sebenarnya secara peraturan import kita nggak bisa ya import mobil klasik. Jadi waktu itu sempat ada customer yang minta kita cariin untuk mobil klasik gitu ya, kita sampaikan yang apa adanya sih, bahwa kalau import secara legal tuh kita nggak bisa gitu ya import mobil bekas. Tapi kalau misalnya kita cari di sini ada atau enggak penggunanya, ya kita bisa sih bantu mereka untuk cariin gitu. Jadi pernah lah ya, ibaratnya itu kayak extra service kita untuk customer gitu ya, karena memang si customer ini udah pernah beli sama kita, kemudian dia punya demand seperti itu, ya udah kita cariin gitu waktu itu. Unit yang available saat ini adalah Porsche Cayman ini sama satu lagi yang Cayenne Turbo ya? Iya, Cayenne Turbo GT Coupe. Nah, bicara mengenai tentang satu lagi ya, yang Porsche Cayenne Turbo GT Coupe, itu apa sih kelebihannya? Dan demand-nya gimana nih pemesanannya? Apakah cukup? Kayaknya gue lihat beberapa unit kayak kacang goreng gitu gampang aja gitu. Turbo Cayenne Turbo GT Coupe nih, kalau kita ngomongin si mobil ini nih, emang ini monster sih mobil ini ya. Jadi dia fastest SUV at the Nürburgring track. So, Siapa tapi, sih head to head-nya menurut lo? Apa nggak ada? Ada beberapa Italian brand ya, misalnya itu bisa dibilang itu head to head juga dengan si Turbo GT Coupe ini, si Cayenne ini. Tapi balik lagi sebenarnya, ketika kita bicara Porsche itu kita bicara more than a horsepower gitu ya. Bisa dibilang si Turbo GT Coupe ini adalah one of the best SUV handling, one of the best handling in the SUV. Jadi it's more than just a horsepower kalau si Turbo GT Coupe ini. Jadi secara spek nggak perlu diragukan lagi, tapi ya result pun sudah membuktikan sebenarnya. Berapa sih silinder? Dia V8. V8 ya? 650 horsepower, 850 Nm torsi, 0 to 100 in 3.3 second. So the numbers juga udah membuktikan. Tapi memang balik lagi kalau ngomongin Porsche, you have to drive it to experience gitu kan. Apa kelebihan yang dimiliki dari Porsche Cayenne? Cayenne kalau kita balik lagi misalnya kita ngomongin kelebihan, kelebihan kalau misalnya kita di Indonesia gitu ya, secara bentuk SUV 5-seater, jadi space more than sufficient, gede mobilnya buat bawa keluarga. Berapa ya? Kenapa? Velgnya Dua-dua. Jadi secara tampilan keren, secara space dia juga bisa bawa, ibaratnya family juga masih nyaman duduk di situ. Tapi kalau lagi mau sendirian bejek-bejekan juga has more the capability untuk melakukan hal itu. Blayer berarti ya? Yes, jadi ibaratnya one car to do everything lah. Ya ini kita sedikit out of the box ya. Customer Indonesia itu suka compare kan, ya kan? Porsche Cayenne Turbo GT Coupe ini kalau untuk dengan pangsa pasar kendaraan yang ada di Indonesia ya, itu apa sih bro? Brand apa sih? Biasanya orang compare sama. Di sini kan kita lihat ada, Audi. kalau gue lihat sih ya, bicara dari segi, melihat dari segi kendaraan yang bukan dua pintu ya. Di sini kita ada Audi yang termasuk, kalau orang bilang anak Jakarta bilangnya paguyuban atap panjang. Paguyuban? Atap panjang. Oke. Atap panjang. Ya. Itu bisa termasuk di compare nggak sih? Kalau kita sedikit spill sedikit kendaraan ini berapa horsepower sih bro? 631 ya maksudnya. Wow, gila. Dengan velg kan juga dibalut 22 inch juga. Sama seperti Porsche Cayenne ya. Cuman agak beda ya, kalau ini kan memang estate. Dia V8 ya? Iya. Oke. Nah, kalau lo lihat compare-nya dengan Cayenne itu, waktu lo drive nih, karena ITE ini semua mobil dia cobain yang belum Ya, untungnya itu sih. Iya, untungnya gitu ya. Lo bisa ngerasain yang wow. Kalau lo sebagai petrolhead ya, ketika lo drive itu, lo cobain di Porsche Cayenne yang Turbo GT Coupe dengan Audi ini ya, RS. Itu feeling gimana sih bro? Kan sama-sama Germany engineering kan bicaranya. Kalau dibanding sama si Porsche Cayenne agak sedikit berbeda ya, karena memang secara desain kan dia juga berbeda ya. Porsche kan lebih ke SUV, sementara ini kan lebih ke estate atau Avant ya kalau di Audi sebutannya.
Jadi secara pengendaraan juga beda. Kalau misalnya si Cayenne itu kan dia lebih tinggi, lebih commanding lah. Jadi ibaratnya driving positionnya. Sementara kalau ini kan lebih rendah, low. Jadi kebalik ke sebenarnya ke preference masing-masing gitu ya. Kalau emang Kalau lebih lu suka, jujur, lu lebih suka bawa Porsche Cayenne atau Audi ini? Jujur. kalau jujur gue sebenarnya emang pecinta. Kalau lo bilang tadi PAP, Apa? gue suka Paguyuban estate. panjang. Iya, estate, Avan, touring itu gue suka banget. Ya, oke. Kayak gitu-gitu gue suka banget. Cuman ya kalau memang ada kalanya kita perlu bawa SUV gitu ya ketika kita butuh ground clearance agak lebih tinggi, meskipun rarely happen juga. Tapi kalau boleh pilih sih gue sebenarnya lebih suka yang estate sih sebenarnya secara desain. Tapi secara warna kan sama kan? Kalau nggak salah lo yang available saat ini yang Porsche Cayenne itu warnanya Arctic Grey. sama seperti ini kan? Ini Nardo Grey. Ya Sama-sama slightly kan different artinya? lah, sama-sama grey. Oke. Kalau lo bicara mengenai tentang SUV coupe itu, Porsche Cayenne itu bisa head to head dengan brand Jerman atau another country nggak sih? Yang lainnya Biasanya sih orang akan compare sama secara performance dia akan compare sama Lamborghini Urus ya paling ya biasanya. Cuman balik lagi ada beberapa orang yang memang tidak terlalu suka yang bentukannya flashy gitu ya, mereka suka yang street sleeper gitu kan. Kalau ngeliat Cayenne itu kan orang seolah-olah kalau lihat sekilas kok kayak Cayenne biasa gitu ya, kayak SUV biasa, ternyata underneath the engine hood itu adalah monster gitu kan. Jadi banyak orang, kita lihat juga sekarang trennya juga banyak yang kayak gitu. Banyak orang yang ngelihatnya oh kayak mobil biasa, ternyata secara performance dia top of the line. Jadi ya balik lagi, kembali lagi semua tergantung ke preference customernya masing-masing. Tapi lo bicara mengenai tentang apa kelebihan dari Audi RS? Kelebihan dari Audi RS6 ini, pertama kalau di Indonesia ya, kita ngomongin di Indonesia, Audi itu bisa dibilang brand yang apa ya, unik gitu ya, karena populasinya pertama nggak terlalu banyak di Indonesia. Jadi orang yang pakai Audi akan kelihatan ya itu unik gitu kan, wah nggak mainstream nih orang, karena biasanya kan kalau orang udah berangkat ke German premium brand pasti ya ada beberapa brand yang udah kita kenal di sini gitu kan. Sementara kalau orang yang pilih ini tuh udah pasti unik. Pertama pilih Audi aja udah unik, kedua pilih Audi RS itu udah different lagi. Dan dia pilih Audi RS6 Avant. Wah itu udah brandnya orang Perfect. ya kayak gitulah. Jadi bisa dibilang spesial lah itu orang kayak gitu. Bayangan lo kalau bawa naik mobil ini kemana sih? Gue bawa kayak gini, jalan-jalan sama anak gue sih kalau gue. Kemana kira-kira Anak gue lagi suka misalnya kayak ke taman segala macem gitu ya. Taman? Iya, jadi dia suka kayak lari-lari di rumput gitu kan. Kita suka agak susah nyari tempat kayak gitu ya. Itu kan akomodasi belakang spacious gitu. Jadi kalau misalnya gue mau bawa stroller segala macam itu masih muat. Jadi lah ya. All around car lah. Tapi kalau bapaknya lagi mau bawa sendirian kebut-kebutan juga masih oke. Bro, bicara mengenai tentang asisten driving karakteristik gitu ya. Itu seberapa besar perhatian Golf and Garage terhadap hal tersebut? Yang dimiliki dari Porsche ya? Driving karakteristik ya. Jadi memang bisa dibilang kalau si Porsche ini memang dia unik ya. Balik lagi memang mereka stay to their let's say roots gitu ya. Dari awal mereka develop pakai boxer engine dan sampai sekarang di 718 terus kemudian 911 mereka masih pakai engine itu yang memang itulah karakteristik yang udah dikenal sama Porsche enthusiast gitu ya. Jadi mereka memang center of gravity-nya very low. Jadi secara driving mereka lebih stabil. Kemudian untuk cornering juga mereka very responsive gitu kan. Jadi itulah yang memang menjadikan Porsche brand yang unik dibandingkan brand-brand lainnya. Jadi ya, that's their character gitu. Yes. Dan berarti itu berkaitan dengan personalization berarti ya? Yes, jadi itulah yang membuat si Porsche ini adalah kendaraan yang nggak cuman di track aja mereka bagus gitu ya, tapi untuk sehari-hari juga mereka sangat nyaman dikendarai karena balik lagi tadi karakteristik drivingnya sangat stabil dan untuk cornering juga mereka very responsif, sangat enak. Jadi ada yang pernah bilang itu it is easy to build a car that do one thing really well. Wow. But it is really hard to build a car that do everything really well. And Porsche has done it. Itu benar banget loh. Yes. Itu benar banget. Berarti kaitannya dengan configuration and lifestyle. Yes. Termasuk nggak sih kendaraan ini dikatakan lifestyle? Ya, yeah, of course, gitu kan. Pasti ya? Pasti, karena memang bahkan kita bisa lihat 911 gitu misalnya ya.
Yang 911 yang tahun-tahun lama aja harganya itu masih ibaratnya masih tinggi gitu ya. Masih tinggi ya? Dibanding harga-harga kendaraan lainnya gitu. Jadi bisa dibilang bahwa ada yang bilang malah bahwa Porsche 911 itu adalah investment gitu. Yes. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibilang nggak cuma sekedar otomotif tapi dia juga bisa lifestyle. Oke. Tapi sebanyakan dari seberapa repeat dari customers dari Golf and Garage-nya, seberapa banyak yang repeat, lo bicara mengenai tentang Porsche ini setiap pembeli itu memiliki hanya satu atau ada yang sampai 2-3 biji? Ada. Ada? Ada. Sampai tiga unit line up ada? Ada? Wow. Wow. Ya karena mereka emang Skill udah, dong, tipenya apa aja? ada yang udah pernah punya 911, kemudian Oke. ketika Porsche keluarin electric car, Taycan, mereka mau beli Taycan-nya juga, terus mereka sadar bahwa kadang-kadang gue pengen punya SUV, mereka cari either Macan or si Cayenne. Jadi tergantung mereka kebutuhannya apa, tapi mereka already love the brand, mereka suka Oke. Porsche. Oke. Jadi ya tergantung mereka butuh mobil yang kayak gimana, mereka cari. Tapi ada yang pernah pesen Targa? Ada. Kita pernah ada customer yang pesen Targa juga. Dan Targa juga ya? Iya. Berapa lo jual waktu itu? Waktu itu gue agak lupa sih. Nggak terlalu ingat gue waktu itu berapa. Mungkin udah harganya takut udah expire juga kali ya? Iya, karena gue cuma lihat data, gue belum join soalnya. Jadi kalau gue belum join, gue lihat, oh ya udah oke. Oke. Jujur banget ya. Lo bicara mengenai tentang balik lagi tentang Porsche dan secara fabrikasi ya, juga ada Volkswagen, gitu loh. Ngapain juga gue ngeliatin orang turun? Halo Om. Random. Jadi ada nggak sih yang pernah pesan Volkswagen sama lo? Volkswagen. Oh, iya. Ada sih waktu itu pernah. Out of nowhere. Iya. Kenapa lo ngomongin VW? Ada waktu itu kita pernah jual Volkswagen juga. Ada customer yang baik lagi memang udah customer kita, terus tiba-tiba dia pengen mobil yang agak random gitu, ya udah kita pasti akan fulfill juga gitu kan, dan akhirnya beli Tipe sama apa kita. gitu yang lo jual? Waktu itu SUV diambilnya, Volkswagen SUV. Terus kemarin kita sempat dapat juga inquiry untuk ID Buzz. ID Buzz. Jadi Lo bisa present sedikit nggak? Lo spill sekarang unit yang available di Golf and Garage itu apa sih? Sekarang kita ngobrolin. Sekarang available itu apa sih? kita ada Tesla Model 3, Oke. Tesla Model Y Long Kayaknya itu Range. selalu ada nih kayaknya. Iya, Tesla Model Y Long Range. Kita ada Audi RS6 Avant, Oke. Porsche Cayman S, kita Oke. ada Porsche Cayenne Turbo GT Coupe, Oke. kita ada Mini Cooper. Mini Cooper? Iya, Countryman S kita juga ada. Terus kemudian kita ada G63 juga. Jadi itu yang sekarang kita lagi pegang stoknya. Oke. Bicara mengenai tentang test drive, orang Indonesia kan suka kalau beli mobil test drive tuh, gitu kan. Nah, di sini lo menyikapinya gimana sih? Sedangkan mobil lo kan yang bisa dikatakan Golf and Garage itu sangat menjaga kilometer gitu. Of course, yes. Itu gimana tuh? Sebenarnya ya balik lagi ya, kalau memang customernya pengen banget nyobain gitu ya, kita juga akan lihat lah ibaratnya memang customernya memang benar-benar suka, benar-benar pengen nyobain, ya udah kita mungkin bisa ya kita sampaikan beberapa limitation yang kita punya, misalnya kayak karena unit ini kan very limited gitu ya Pak. Betul. Ya, jadi kan silahkan di drive cobain, tapi mungkin jaraknya tidak terlalu jauh, itu ya mungkin kita masih bisa accommodate juga ya. Terus kalau misalnya customer cuma pengen lihat unit gitu kan, bisa ke sini, atau kalau memang customer benar-benar niat dan kita bisa accommodate, kita bisa misalnya kirim unitnya. Kita ada beberapa kali customer suka, kita kirim unitnya ke rumah customer gitu. Oh, gitu. Jadi customer tinggal stay at home, lihat unitnya, kalau mau coba misalnya drive di komplek, feel free gitu. Kita bisa accommodate lah. Oke, gitu. Kayaknya kita ngobrol nih ada bau semilir-semilir masakan yang luar biasa nih. Dalam waktu dekat ini Golf and Garage mau rencana pameran di mana sih? Atau emang ternyata yang gue tahu itu Golf and Garage itu tidak fokus pada pamerannya, lebih kepada kayak yang sifatnya katanya private. Itu mungkin bisa jelasin nggak sih?
Ya kalau pameran sih sebenarnya kita tetap study juga ya kira-kira daerah mana yang kita pengen coba penetrate. Tapi memang benar kata lu, jadi ibaratnya kita mengutamakan adalah intimate relationship with customer gitu. Karena kita sudah mendesain Golf and Garage ini showroomnya itu nyaman gitu ya. Jadi everything here gitu. Jadi kalau customer nggak cuma mau lihat mobil, tapi customer juga mau santai sambil ngomongin mobil sambil main golf itu bisa. Dan tadi benar ada bau-bau masakan karena Sepertinya memang nih bau-bau daging sapi. karena memang kita ada kitchen and bar juga dan karena ini udah akhir tahun kita lagi develop juga untuk menu baru di tahun depan gitu. Jadi memang kita lagi chef kita lagi kerja keras untuk nge-develop menu baru untuk kita tasting juga nanti dan kita akan implement menu baru yang di tahun depan. Jadi tadi kita sebenarnya pengen this showroom will be also feels like home lah ya kalau customer kesini gitu. Ya keren. gitu. Berarti emang di create emang seperti itu ya. Yes. Bagi warga selatan nih bro, ya kan banyak yang in kesini mereka bilang wah Pluit. Kayaknya nggak jauh banget sih, enggak sih sebenarnya keluar tol juga sampai sini juga deket banget sih. Mensiasatinya gimana sih bicara mengenai tentang sales untuk representatifnya gimana sih gitu. Sebenarnya kalau ngomongin warga selatan, gue juga termasuk warga, bahkan gue bukan warga selatan, gue warga Tangerang Selatan gitu ya. Jadi lebih kuat lagi ya? Lebih jauh lagi. Gitu. Yoi. Pertama gue juga pikir, wah kalau Pluit kok kayak jauh gitu ya, tapi ternyata turns out begitu gue jalanin, cepet banget gitu, karena aksesnya memang Golf and Garage ini keluar tol, lurus dikit udah nyampe gitu kan. Ya? Jadi memang aksesnya gampang, dia di pinggir jalan gede, dan deket sama pintu tol, jadi very easy to access gitu ya. Iya, Jadi, betul. Dan orang nggak perlu kayak nyari-nyari jalan susah segala macam gitu ya, karena memang di pinggir jalan besar, jadi jalan Pluit Selatan, orang keluar tol langsung ketemu Golf and Garage. Oke. Sama bicara mengenai promo nih bro, ketika orang beli mobil di Golf and Garage itu bisa dapat promo apa sih dari kitchen bar, mungkin dari golfnya? Karena asal lo tahu semuanya, setiap kita syuting di sini kendalanya adalah banyak yang main golf. Jadi selalu terdistrak dan berisik banget. Itu apakah pembeli di sini berhak untuk mendapatkan privilege main golf simulator atau dari kitchen bar yang lo miliki, dari food and beverage dan lain sebagainya? Itu ada nggak sih bro? Iya ada. Selama mereka atau di sini ada members khusus kemarin seperti yang disampaikan dari setiap promo yang lo beli, yang akan dibeli atau yang akan gimana menurut? Sebenarnya kalau promo ada juga ya, kita memang seperti dibilang tadi, kita tuh mengikuti keinginan customer gitu ya. Kalau memang kita ketemu customer yang seneng banget main golf gitu kan, toh anyway sebenarnya customer kita kalau misalnya dia dealing mobil segala macam, nyari-nyari mobil, they can use the facility for free gitu. Oh iya? Yes. Selama mereka dealing sama kita gitu ya. Jadi mereka negotiate segala macam itu udah sering terjadi kayak, karena memang sebenarnya golf simulator ini adalah our facility untuk our customer gitu. Jadi memang fleksibel kayak tadi Om Dev bilang, mau bisa dipaketin nggak sama misalnya beli mobil dapat golf simulator, ya itu kita bisa provide gitu sebenarnya. Jadi customer is our, let's say, first priority. Jadi kalau misalnya customer suka gitu ya, gue beli ini deh mobil, gue di sini main bebas ya, itu kita bisa discuss gitu. Oke. Berarti itu memang di kelebihan yang dimiliki dari Golf and Garage. Yes, of course. Nice. Oke, to be next. Abis ini kita akan bicara mengenai tentang Mini, tapi kita sudahi dulu. Bro, thank you banget bro. Nanti kita Sama-sama, ngobrol bro. tentang Mini abis ini ya. Oke. Thank you bro. Thank you.